dan keputusan Prabowo untuk memberikan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto merupakan tindakan yang sangat berani. Tindakan yang tidak pernah diambil oleh presiden-presiden sebelumnya. Kawan Binmot, setelah selama belasan tahun dipertimbangkan tanpa adanya keputusan, Presiden Prabowo Subianto akhirnya menggunakan hak prerogatifnya untuk menetapkan Presiden Republik Indonesia kedua Jenderal Besar TNI Soeharto yang dikenal dengan julukan Pak Harto dan Presiden Republik Indonesia keempat Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang dikenal dengan julukan Gus Dur menjadi pahlawan nasional. Ketetapan ini dikeluarkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 2025 tentang penganugerahan gelar pahlawan nasional. Gelar pahlawan nasional juga diberikan Presiden Prabowo kepada 8 tokoh bangsa lainnya, termasuk Marsinah, seorang pejuang hak-hak buruh yang tewas dibunuh pada era pemerintahan Orde Baru. Dari ke-10 tokoh bangsa yang ditetapkan menjadi pahlawan nasional, Jenderal Besar Soeharto merupakan sosok yang paling kontroversial. Usulan untuk menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional selalu mendapat penolakan keras dari berbagai pihak, sehingga Soeharto tak kunjung mendapat gelar pahlawan. Aksi-aksi penolakan itu bahkan masih terus berdatangan menjelang pengumuman pemberian gelar pahlawan nasional pada Hari Pahlawan 10 November 2025. Dan keputusan Prabowo untuk memberikan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto merupakan tindakan yang sangat berani. Tindakan yang tidak pernah diambil oleh presiden-presiden sebelumnya. Apa yang dilakukan Presiden Prabowo terkait pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden RI kedua Soeharto bukan untuk mempertajam kontroversi, tetapi justru sebaliknya, Prabowo ingin agar bangsa ini mulai belajar menghilangkan dendam politik dan dendam sejarah yang tidak produktif, serta mulai menghargai jasa-jasa para pendahulu, terutama jasa para pemimpin bangsa yang telah membawa bangsa besar dan majemuk ini tetap bersatu. Prabowo ingin merajut kembali jalinan-jalinan kehidupan bangsa yang terkoyak-koyak di sana-sini, yang berpotensi membuat bangsa ini terpecah belah. Di dalamnya juga terkandung semangat rekonsiliasi yang telah dipraktekkan sendiri oleh Prabowo, agar seluruh elemen bangsa berfokus pada masa depan dan tidak terus-menerus dikungkung masa lalu. Presiden Prabowo tidak pernah mengungkit-ungkit kekurangan dan kesalahan para kepala negara sebelumnya, tetapi justru selalu mengedepankan jasa-jasa mereka. Dalam berbagai pidatonya, Presiden Prabowo sering mengatakan bahwa para presiden terdahulu telah berhasil menghadapi berbagai tantangan bangsa dan negara pada masanya masing-masing, dan berhasil membuat negara kesatuan Republik Indonesia tetap berdiri tegak dan berdaulat, serta berhasil menghindar dari berbagai konflik global. Presiden Prabowo selalu menempatkan dirinya sebagai penerus perjuangan para presiden sebelumnya. Memang harus diakui bahwa tidak ada pemimpin nasional yang tidak memiliki kekurangan dan kesalahan. Tetapi itu bukan berarti bahwa kita kemudian melupakan begitu saja jasa-jasa dan kontribusi mereka kepada bangsa dan negara. Sebab jika dihitung dengan hati dan pikiran yang jernih, mungkin akan terlihat lebih banyak jasanya ketimbang kesalahannya, termasuk jasa-jasa yang telah diberikan oleh Presiden RI kedua Soeharto. Soeharto telah berhasil menyelamatkan Indonesia dari jurang kehancuran pada tahun 1965-1966. Pada tahun-tahun tersebut, Indonesia nyaris terpecah belah akibat polarisasi politik dan pemberontakan G30 SPKI. Sementara krisis ekonomi hampir mencapai titik nadirnya dengan inflasi yang melampaui angka 600%
dan cadangan devisa negara yang kian menipis. Dalam situasi yang sangat genting inilah muncul sosok Panglima Kostrad, Mayor Jenderal TNI Soeharto, yang berinisiatif mengendalikan situasi yang sudah carut-marut dan tampil sebagai figur sentral yang dengan penuh keberanian dan ketegasan mengendalikan stabilitas nasional. Setelah dilantik menjadi Presiden RI oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Soeharto meletakkan fondasi pembangunan jangka panjang di segala bidang. Di era pemerintahan Presiden Soeharto lah, untuk pertama kalinya Indonesia mampu berswasembada beras, membangun irigasi dan waduk-waduk, membangun puskesmas dan posyandu di seluruh wilayah tanah air, dan listrik pun mulai masuk ke desa-desa yang selama puluhan tahun sebelumnya gelap gulita. Ledakan penduduk juga dikendalikan melalui program BKKBN agar setiap keluarga hanya memiliki 2 anak. Berkat kerja kerasnya membangun Indonesia yang hampir porak-poranda, Soeharto berhasil mengembalikan kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia. Di sisi lain, rakyat Indonesia pada umumnya menikmati kehidupan yang cukup nyaman. Harga-harga 9 bahan pokok terkendali dengan baik dan mudah dijangkau masyarakat. Di zaman revolusi kemerdekaan, Soeharto yang saat itu masih berpangkat letnan kolonel juga menorehkan catatan sejarah yang sangat berarti. Letkol Soeharto bekerja sama dengan Raja Jogja Sri Sultan Hamengkubuwono IX melakukan serangan umum pada tanggal 1 Maret 1949 dan menduduki Yogyakarta yang masih dikuasai tentara Belanda selama 6 jam dengan jumlah pasukan TNI yang relatif sedikit. Serangan umum 1 Maret ini dilakukan untuk membuktikan kepada dunia bahwa Tentara Nasional Indonesia masih eksis. Dan aksi gerilya ini berhasil mendorong tekanan internasional terhadap Belanda untuk segera menyerahkan kekuasaannya kepada putra-putra bangsa Indonesia. Pun jangan dilupakan, Presiden Soeharto yang memerintah sejak 1966 hingga 1998 itu bersedia mengundurkan diri dari jabatan presiden secara terhormat atas desakan gerakan reformasi yang dimotori para mahasiswa angkatan 1998. Lalu menyerahkan kekuasaannya dengan damai kepada wakilnya B.J. Habibie, guna menghindari terjadinya perpecahan di tubuh bangsa Indonesia. Keputusannya yang gentle ini layak dihargai sebagai sikap negarawan yang berjiwa besar. Dengan jasa-jasanya yang sangat besar itu, sudah sepantasnya Presiden RI kedua Soeharto mendapat gelar pahlawan nasional, sekaligus untuk memberikan pelajaran kepada seluruh bangsa agar menghormati dan menghargai jasa-jasa para pemimpinnya. Seperti yang dilakukan rakyat Filipina terhadap Presiden Ferdinand Marcos. Marcos yang digulingkan people power di bawah pimpinan Corazon Aquino atau Cory Aquino pada tahun 1986 karena dituduh telah membunuh suaminya Benigno Aquino atau Ninoy Aquino yang merupakan lawan politik Marcos dan telah mematikan demokrasi di Filipina, sempat mengalami pro kontra yang cukup lama sebelum akhirnya ditetapkan sebagai salah satu pahlawan Filipina. Jenazah Presiden Ferdinand Marcos yang semula ditolak untuk dimakamkan di Heroes Cemetery atau Taman Makam Pahlawan Filipina, akhirnya diizinkan dimakamkan di Taman Pahlawan tersebut. Setelah rakyat Filipina melakukan penilaian ulang atas jasa-jasa Ferdinand Marcos yang menjabat Presiden Filipina dari tahun 1965 hingga 1986. Jasa-jasa itu antara lain berupa program Green Revolution yang menghasilkan swasembada beras, serta pembangunan infrastruktur besar-besaran. Rakyat Filipina telah berhasil melakukan rekonsiliasi atas ingatan sejarah
dengan menguburkan masa lalu yang buruk dan menyakitkan untuk kemudian menggantinya dengan ingatan positif demi masa depan bangsa. Tidak ada salahnya jika rakyat Indonesia pun belajar pada rakyat Filipina dalam hal ini. Sesuai falsafah Jawa yang sering didengungkan Presiden Prabowo, yakni mikul duwur mendem jero, atau mengubur dalam-dalam hal-hal yang buruk dan mengangkat hal-hal yang baik, agar rakyat Indonesia tidak terus-menerus diselimuti dendam berkepanjangan. Rekonsiliasi, itulah yang selalu diinginkan Prabowo, seperti yang telah dipraktekkannya ketika bergabung dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo pada tahun 2019 hingga 2024. Rekonsiliasi ini dilakukan Prabowo untuk menghentikan perpecahan di kalangan masyarakat yang sempat terbagi antara kubu Jokowi dan kubu Prabowo. Saya tidak ingin menjadi bagian dari perpecahan, ujar Prabowo saat itu. Sebab yang menjadi keinginan besarnya adalah bersatunya bangsa dan negara Indonesia. Itu pula yang melatar belakangi sikap Prabowo untuk merangkul semua mantan lawan-lawan politiknya agar bersama-sama membangun bangsa yang besar ini. Semua lawan politiknya dinilai Prabowo sebagai putra-putra terbaik bangsa yang sama-sama mencintai rakyat dan tanah air. Keputusan Presiden Prabowo menetapkan 10 pahlawan nasional pada 10 November 2025 merupakan bagian dari semangat rekonsiliasi yang selalu diperjuangkannya, sekaligus untuk menghormati jasa-jasa para pendahulu. Semangat rekonsiliasi ini pula lah yang dirintis Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Gus Dur merupakan pemimpin Nahdlatul Ulama atau NU yang paling keras mengkritik pemerintahan Presiden Soeharto yang dinilainya syarat korupsi, melakukan kekerasan politik, dan membungkam demokrasi. Tetapi setelah dilantik menjadi presiden, Gus Dur lah justru yang mencabut pembatasan politik terhadap keluarga Soeharto dan menolak politik balas dendam. Gus Dur dikenal sebagai pejuang kemanusiaan dan kesetaraan yang tidak membeda-bedakan latar belakang suku, ras, ideologi, dan budaya. Pejuang keberagaman bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga Gus Dur pun sering disebut sebagai bapak bangsa. Kekhilafannya yang terjadi pada masa pemerintahannya tidak bisa menghapus begitu saja seluruh jasanya dalam mempertahankan keberagaman dan memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Dan Presiden Prabowo pun menyandingkan Gus Dur dengan Soeharto yang pernah saling berseberangan itu untuk bersama-sama memperoleh gelar pahlawan nasional. Yang menarik, di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, gelar pahlawan tidak hanya dilekatkan kepada tokoh-tokoh nasional ternama, tetapi juga kepada Marsinah, seorang aktivis buruh yang telah mengorbankan nyawanya dalam memperjuangkan hak-hak para pekerja. Cukup lama keluarga almarhumah dan para aktivis buruh meminta agar Marsinah dijadikan pahlawan. Dan keinginan itu baru terwujud di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemberian gelar pahlawan kepada Marsinah menandakan bahwa Prabowo tidak membeda-bedakan jasa kepahlawanan. Bukan hanya pemimpin bangsa yang dianggap bisa menjadi pahlawan, tetapi seorang buruh kecil dari keluarga yang tergolong kurang mampu pun harus diakui dan dihargai tindakan kepahlawanannya. Pemberian gelar pahlawan kepada Marsinah menjadi simbol perlawanan rakyat kecil terhadap kesewenangan dalam memperjuangkan nasib kaumnya. Sehingga semangat perjuangan Marsinah tidak hilang di telan zaman. Hal ini juga membuktikan keberpihakan Presiden Prabowo terhadap rakyat kecil. Jika melihat kembali deretan nama para tokoh yang mendapat gelar pahlawan,
kita juga bisa melihat adanya upaya Presiden Prabowo untuk memperkenalkan tokoh-tokoh yang pernah berjasa kepada Republik yang sangat mungkin tidak dikenal oleh generasi milenial dan Gen Z. Salah satu contohnya adalah Kolonel TNI Sarwo Edi Wibowo. Tokoh kunci dalam operasi penumpasan G30 SPKI ini boleh dikatakan nyaris terlupakan. Padahal Sarwo Edi inilah yang bergerak atas perintah Maijen Soeharto menggagalkan kudeta Gerakan 30 September yang didalangi Partai Komunis Indonesia atau PKI. Sarwo Edi berhasil memberangus Dewan Revolusi PKI yang menguasai Radio Republik Indonesia RRI dan merebut lapangan udara Halim Perdana Kusuma yang dikuasai unsur-unsur PKI serta menemukan lubang buaya tempat dibenamkannya jenazah para jenderal pahlawan revolusi yang disiksa dan dibunuh PKI. Perjuangan Sarwo Edi bersama pasukan elit resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD inilah yang telah mengakhiri pemberontakan PKI yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Sejak itu nama RPKAD yang di kemudian hari berganti nama menjadi Komando Pasukan Sandi Yuda atau Kopasanda dan terakhir berubah menjadi Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat atau Kopassus menjadi semakin harum di dalam maupun di luar negeri. Dan di Kopassus inilah Presiden Prabowo Subianto yang pernah menjadi salah seorang komandan jenderalnya dibesarkan dan melanjutkan perjuangan Sarwo Edi serta para komandan jenderal Kopassus sebelumnya. Selain nama-nama tokoh yang telah disebutkan tadi, kita juga diperkenalkan dengan tokoh-tokoh lainnya yang mendapat gelar pahlawan pada 10 November 2025. Ada Sultan Zainal Abidin Shah dari Maluku Utara, Gubernur Irian Barat pertama yang menjabat pada tahun 1956 hingga 1961. Irian Barat yang kini berkembang menjadi Provinsi Papua, Papua Barat, dan Papua Pegunungan, saat itu baru saja direbut Indonesia dari tangan Belanda. Kemudian Ronda Haim Saragih dari Sumatera Utara yang memimpin perjuangan bersenjata melawan kolonialisme Belanda di wilayahnya antara tahun 1880 hingga 1891. Lalu Syekhuna Muhammad Khalil Bangkalan dari Jawa Timur, yang dikenal sebagai guru para pendiri Nahdlatul Ulama seperti Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, yang sudah terlebih dulu ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Selain itu ada Sultan Muhammad Salahuddin dari Nusa Tenggara Barat, Sultan Kerajaan Bima yang bertahta antara tahun 1888 hingga 1951. Ia dikenal dengan perjuangannya menentang penjajahan Belanda di Bima. Sultan Muhammad Salahuddin, yang merupakan salah seorang pejuang kemerdekaan itu, juga dikenal sebagai sosok pemimpin yang bijaksana. Kemudian ada Hajjah Rahmah El Yunusiah dari Sumatera Barat, pendiri perguruan Diniyah Putri Padang Panjang pada 1 November 1923, yang memiliki kepedulian tinggi untuk mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan. Di masa revolusi kemerdekaan RI 1945, Rahmah terjun ke medan juang menjadi bundo kanduang dari pasukan Sabilillah dan Hizbullah di Sumatera Barat yang bertempur melawan tentara Belanda. Rahmah memberikan sarana yang dimilikinya di perguruan Diniyah Putri untuk mendukung perjuangan menegakkan kemerdekaan Republik Indonesia. Terakhir, Profesor Dr. Mukhtar Kusumaatmadja, ahli hukum internasional yang pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman dari tahun 1974 hingga 1978 dan Menteri Luar Negeri selama 2 periode dari tahun 1978 sampai 1988. Mukhtar kerap mewakili Indonesia di PBB dan tampil dalam perundingan-perundingan internasional
terutama mengenai batas darat dan batas laut teritorial. Beragamnya latar belakang para tokoh bangsa yang ditetapkan Presiden Prabowo menjadi pahlawan nasional, menyeratkan pesan kepada generasi muda agar semakin sadar sejarah dan tidak pernah melupakan sejarah. Prabowo seakan ingin mengatakan kepada kaum muda bahwa bangsa dan negara Indonesia ini bisa berdiri tegak hingga sekarang, antara lain karena jasa para pahlawan yang telah mendarma baktikan hidupnya bagi kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia. Lebih dari itu, Prabowo juga seakan mempertegas keinginannya untuk mewujudkan rekonsiliasi nasional dengan menghilangkan dendam politik dan dendam sejarah masa lalu, untuk kemudian bersatu menatap masa depan yang lebih baik, sambil mengenang dan menghormati jasa-jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk kita semua. Sampai di sini dulu kawan Minmot, terima kasih untuk Anda yang selalu setia menjadi subscriber kami, dan Anda yang baru mensubscribe channel kami. Juga terima kasih untuk Anda yang sering memberikan like, share, dan komentar. Salam Minmot.